Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan STEM 1. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita, pembahasan kita mengenai paradigma pendidikan abad 21 sebagai lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu tentang filosofi pendidikan STEM. Sebagaimana kita ketahui dan bahas bersama di pertemuan sebelumnya, bahwa salah satu yang mendorong lahirnya pendidikan STEM adalah tuntutan dari sumber daya manusia yang terus ditingkatkan agar memiliki daya saing, sehingga di sini perlu dibekali dengan berbagai keterampilan abad 21 itu ya. Seperti kreatif, kemudian kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, sebagai bagian dari tantangan atau jawaban dari lahirnya STEM ini, kemudian penyesuaian dengan pendidikan abad 21, maka di sini Indonesia pun menjawab tantangan tersebut dengan berbagai istilahnya sikap gitu ya. Salah satunya dengan munculnya paradigma pendidikan nasional abad 21. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana paradigma pendidikan nasional abad 21 secara umum. Kemudian nanti ada hal-hal yang berkaitan juga dengan bagaimana pelaksanaan teknis, baik itu secara penilaian, pembelajaran maupun dari segi kurikulumnya. Oke, kita mulai yang pertama dari paradigma pendidikan nasional abad 21. Setidaknya ada 3 poin penting di sini yang menjadi paradigma pendidikan nasional abad 21. Yang pertama di sini disebutkan bahwa pendidikan abad 21 harus berorientasi pada ilmu pengetahuan matematika dan sains alam disertai dengan sains sosial dan kemanusiaan. Artinya di sini paradigma pendidikan abad 21 itu memberikan orientasi bahwa ilmu pengetahuan matematika dan sains itu harus mulai terintegrasi. Bahkan di sini disebutkan bahwa sains sosial dan kemanusiaan pun harus menjadi poin yang diberikan atau diajarkan kepada para peserta didik. Artinya bahwa sains itu tidak bisa berdiri sendiri, kemudian matematik tidak bisa berdiri sendiri, pun dengan sosial kemanusiaan itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya di antara bidang-bidang tersebut terdapat keterkaitan, bahkan bisa diintegrasikan atau dipadukan, sehingga menjadi pembelajaran yang lebih kaya, kemudian lebih bermakna bagi peserta didik. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, paradigma pendidikan nasional abad 21 ini menyebutkan bahwa pendidikan membangun sikap keilmuan yang kritis, logis, analitis, kreatif, dan mampu beradaptasi. Artinya bahwa pembelajaran yang dilakukan di kelas itu tidak hanya sekedar mengasah hard skill saja. Tidak hanya sekedar memberikan pengalaman dalam materi pelajaran atau mata pelajaran yang diberikan. Kemudian tidak hanya sekedar berkaitan dengan bagaimana pengetahuan tentang matematika, bagaimana pengetahuan tentang statistik. Lebih dari itu, pembelajaran di kelas dalam paradigma pendidikan nasional abad 21 ini harus mengasahkan berbagai soft skill, yaitu problem solving, kemudian storytelling, collaboration, curiosity atau rasa ingin tahu, kemudian komunikasi dan creativity. Artinya soft skill ini harus diasahkan dalam pembelajaran di kelas, sehingga siswa nanti memiliki keseimbangan. Hard skill-nya bagus, kemudian soft skill-nya pun bagus. Oke, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, paradigma pendidikan nasional abad 21 ini menekankan pada kemandirian. Jadi setiap jenjang pendidikan perlu ditanamkan jiwa kemandirian. Artinya, setiap jenjang dari mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, di sana harus ditanamkan bagaimana membentuk jiwa kemandirian pada siswa ya. Di SD bagaimana melatihkan jiwa kemandirian pada siswa tingkat sekolah dasar. Kemudian di SMP bagaimana melatihkan jiwa kemandirian pada tingkat SMP. Di SMA pun demikian, bagaimana kita bisa menanamkan jiwa kemandirian pada peserta didik. Sehingga diharapkan
jiwa kemandirian ini tidak hanya diterapkan ketika mereka pembelajaran saja, tapi dalam konteks yang lebih luas pun mereka terapkan, misalnya dalam kehidupan di keluarga ataupun di masyarakat. Oke, jadi itu ada 3 ya, ada 3 poin untuk paradigma pendidikan nasional abad 21. Yang pertama tadi, bahwa pendidikan yang dilaksanakan itu menekankan pada integrasi antara sains, matematik, kemudian sosial, kemanusiaan. Kemudian yang kedua, tadi bahwa menyebutkan paradigma pendidikan nasional abad 21 itu, pembelajaran yang dilakukan tidak hanya sekedar mengasah hard skill saja, tapi harus dibarengi dengan pengasahan soft skill. Dan yang terakhir, yang ketiga, paradigma pendidikan nasional abad 21 itu harus menanamkan jiwa kemandirian pada peserta didik untuk setiap jenjangnya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya, nah di sini masih paradigma pembelajaran abad 21. Jadi dalam pembelajarannya di sini ada beberapa penekanan yang harus menjadi concern kita ketika melaksanakan pembelajaran. Yang pertama, bahwa pembelajaran yang dilakukan di abad 21 ini harus mencari tahu dari berbagai sumber. Artinya kita harus memberikan kesempatan kepada peserta didik kita agar mencari berbagai sumber. Jadi tidak hanya satu sumber saja sekarang. Misalnya tidak hanya dari buku paket saja, tapi silahkan berikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk mencari tahu berbagai sumber, untuk mencari tahu dari berbagai sumber, misalnya dari internet, dari jurnal, dari artikel, dari surat kabar, dari banyak lagi media-media yang bisa digunakan sebagai sumber belajar. Jadi jangan hanya terpaku pada satu sumber saja. Kemudian yang kedua, bahwa pembelajaran di abad 21 ini harus menekankan kemampuan siswa dalam hal merumuskan permasalahan. Jadi dalam hal ini, siswa harus dibangun empati dan kepekaannya terhadap masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Sehingga diharapkan dengan kepekaan dan empati yang terbangun, itu siswa bisa merumuskan permasalahan yang kemudian akan diselesaikan. Kemudian yang selanjutnya, dalam pembelajaran abad 21 ini perlu menekankan kemampuan peserta didik dalam hal berpikir analitis. Jadi bagaimana menguraikan sebuah permasalahan sehingga nanti penyelesaiannya bisa sistematis, bisa analitis, kemudian dalam penemuan sebuah problemnya atau dalam penemuan sebuah solusinya itu sesuai dengan masalah yang ditemukan. Kemudian selanjutnya, penekanan kemampuan peserta didik dalam pembelajaran abad 21 ini yaitu kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Jadi tadi selain mampu merumuskan masalah, kemudian mampu berpikir analitis bagaimana cara menyelesaikan masalah ini secara runut, secara sistematis, kemudian tepat sasaran. Nah, penyelesaian masalahnya diharapkan dilakukan secara kolaborasi, secara kerjasama. Sehingga di sini akan terbangun ide-ide yang banyak gitu ya. Ide-ide yang banyak itu nanti akan menjadi pilihan. Sehingga lahirlah ide terbaik dari sekian banyak ide yang dihasilkan. Oke, jadi itu beberapa penekanan yang perlu ditekankan oleh guru sehingga peserta didik kita memiliki kemampuan-kemampuan ini. Oke. Nah, kemudian ini adalah pergeseran pola belajar abad 21 ya yang harus menjadi concern kita. Setidaknya ada 4 hal di sini. Yang pertama berkaitan dengan informasi. Ya, kita tahu era sekarang itu informasi tersedia di mana saja dan kapan saja. Apa dampak dari fenomena ini? Nah, dampaknya adalah bahwa pembelajaran yang dilakukan itu diarahkan untuk mendorong peserta didik kita mencari tahu dari berbagai sumber. Observasi bukan diberitahu lagi. Oke. Jadi ini sebenarnya ada kaitannya dengan yang tadi bahwa siswa diharapkan sekarang tidak hanya mencari tahu dari satu sumber, tapi dari berbagai sumber. Nah, di sini pun pembelajaran yang dilakukan oleh kita, oleh seorang guru, diharapkan itu mendorong siswa untuk mencari tahu, bukan diberitahu. Oke, diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mencari tahu apa yang sedang dan akan dipelajari.
Oke. Kemudian yang kedua, paradigma belajar abad 21 itu adalah komputasi, lebih cepat memakai mesin. Nah, apa dampaknya? Jadi pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, bukan hanya menyelesaikan atau menjawab permasalahan. Jadi di sini diharapkan peserta didik kita diberikan stimulus oleh kita tentang fenomena-fenomena yang kemudian nanti akan diangkat menjadi sebuah permasalahan. Nah, yang pertama harus dilakukan dari stimulus tersebut adalah bagaimana melatih kemampuan peserta didik dalam merumuskan suatu permasalahan. Jadi, jangan dulu bicara tentang bagaimana tahapan menyelesaikan masalah, tapi bagaimana mereka mampu merumuskan atau tidak masalah dari fenomena yang kita berikan. Oke, terkadang fenomena yang diberikan, kemudian untuk langkah penyelesaiannya bisa, tapi ternyata dalam hal perumusan masalah masih kesulitan. Jadi di sini yang pertama harus kita latih kepada peserta didik adalah bagaimana mereka merumuskan suatu masalah. Kemudian selanjutnya, paradigma belajar abad 21 itu yang ketiga adalah otomasi, menjangkau segala pekerjaan rutin. Artinya di sini dampak untuk pembelajaran yang kita lakukan, maka pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis, pengambilan keputusan bukan berpikir mekanistis atau rutin. Jadi ini ada kaitannya dengan bagaimana seorang siswa nanti ketika menemukan suatu masalah, maka untuk penyelesaian masalahnya harus dilakukan secara analitis, bukan sesuatu yang istilahnya rutin, mekanistis, dapat selesai dengan sendirinya gitu. Tapi harus melakukan analisis, kemudian bagaimana rumusan masalahnya, akar masalahnya apa, sampai tahu sumber dari masalahnya seperti apa. Sehingga nanti ketika penyelesaian masalah tahu sumbernya apa, kemudian masalah intinya apa, sehingga bentuk penyelesaiannya pun akan tepat sesuai dengan permasalahan yang ditemukan. Kemudian yang selanjutnya, paradigma belajar abad 21 itu adalah komunikasi. Dari mana saja ke mana saja. Nah, ini ada kaitannya dengan bagaimana pembelajaran yang nanti kita hadirkan dalam kelas itu penting untuk menekankan kerjasama dan kolaborasi. Artinya dengan kerjasama dan kolaborasi akan ada komunikasi, akan ada sharing informasi dari mana saja gitu kan. Dari berbagai sumber yang orang lain mungkin baca, kemudian kita tidak baca. Sehingga nanti bentuk penyelesaian masalah ataupun ide-ide yang dihasilkan itu dari berbagai sumber yang berbeda, dari berbagai istilahnya hasil analisis yang berbeda, sehingga ide-ide yang dihasilkan merupakan ide terbaik. Kemudian di sini juga dilatihkan bentuk komunikasi. Oke, jadi seperti itu ya paradigma belajar abad 21. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah pergeseran juga ya dalam hal pembelajaran. Di sini dibandingkan antara pembelajaran atau lingkungan pembelajaran tradisional dengan lingkungan pembelajaran baru. Jadi kalau sebelumnya pembelajaran itu berorientasi berpusat pada guru, jadi guru yang menjadi segala sumber informasi, guru yang menguasai, mendominasi kelas, maka dalam lingkungan pembelajaran yang baru, yang harus menguasai atau mendominasi proses pembelajaran adalah siswa. Siswa yang banyak mencari tahu sendiri, siswa yang banyak melakukan analisis, siswa yang banyak misalnya berkolaborasi, melakukan komunikasi, sementara guru di sini bersifat sebagai fasilitator. Jadi mengarahkan saja apabila ada siswa yang mengalami kesulitan atau mengalami hambatan dalam proses pembelajarannya. Kemudian selanjutnya, lingkungan pembelajaran tradisional yang kedua adalah dalam hal stimulusnya itu hanya berasal dari satu sumber saja. Sementara untuk lingkungan pembelajaran yang baru itu stimulusnya berasal dari berbagai sumber. Di artinya, kalau misalnya dulu pembelajaran itu dimulai atau diawali oleh guru, jadi informasinya, stimulusnya hanya dari guru. Nah sekarang
pada lingkungan pembelajaran yang baru, stimulusnya itu dari berbagai hal. Bisa misalnya dengan memberikan artikel, bisa dengan memberikan tayangan video, bisa memberikan misalnya observasi langsung. Nah, itu bisa menjadi stimulus. Jadi tidak hanya dari misalnya perkataan atau arahan dari guru. Kemudian selanjutnya, lingkungan pembelajaran tradisional yang ketiga adalah jalur untuk pemahaman konsep atau proses pembelajarannya hanya satu arah. Jadi hanya dari guru kepada siswa proses penyampaiannya. Nah, sekarang dalam lingkungan pembelajaran yang baru, bahwa proses pembelajarannya itu bisa berbagai arah gitu ya. Bisa antar guru dengan siswa, siswa dengan siswa, ataupun siswa dengan media pembelajaran yang digunakan. Oke, jadi informasi tidak hanya dari guru saja. Kemudian yang selanjutnya, lingkungan pembelajaran tradisional yang keempat adalah medianya tunggal. Sementara yang pada lingkungan pembelajaran yang baru, media yang digunakan adalah multimedia. Jadi kalau sebelumnya di lingkungan yang tradisional itu medianya hanya satu, misalnya kalau visual ya visual saja, gambar. Nah, kalau dalam bentuk lingkungan pembelajaran yang baru itu diharapkan guru memberikan medianya dalam bentuk multimedia, di mana di dalamnya ada teksnya, ada gambarnya, ada videonya, ada audionya, ada animasinya dan sebagainya. Oke, jadi di sini bisa memfasilitasi berbagai gaya belajar yang ada pada diri peserta didik. Kemudian selanjutnya yang kelima, bahwa di sini disebutkan lingkungan pembelajaran tradisional itu bersifat, istilahnya isolated work, itu bersifat dia belajarnya sendiri-sendiri. Sementara untuk lingkungan pembelajaran yang baru, nah di sini diharapkan siswa itu membangun kolaborasi, kerja kolaborasi antara siswa dengan siswa. Kemudian di sana diharapkan juga terjadi saling sharing ide dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, lingkungan pembelajaran tradisional juga disebutkan di sini information delivery, artinya guru menyampaikan informasi, gitu ya. Guru menyampaikan informasi secara langsung. Sementara untuk lingkungan pembelajaran yang baru itu diharapkan terjadi proses exchange, ya. Jadi informasinya tidak hanya dari guru saja yang memberikan, tapi dari berbagai sumber. Kemudian selanjutnya di sini disebutkan traditional learning environment itu adalah passive learning, artinya pembelajarannya pasif. Siswa hanya mencatat, mendengarkan, kemudian menjawab apa yang ditanyakan oleh guru. Sementara untuk new learning environmental itu harus mengarah pada pembelajaran yang aktif. Artinya terjadi proses inquiry, proses penyelidikan dari mulai mengamati, menanya, sampai pada akhirnya adalah mengkomunikasikan. Kemudian selanjutnya, traditional learning environmental itu adalah factual knowledge based learning. Sementara untuk new learning environmental saat ini adalah critical thinking dan informasi untuk pengambilan keputusan, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan saja, tapi pengetahuan yang ada itu sekarang dianalisis, dikritisi, sampai akhirnya informasi tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya, traditional learning environmental itu adalah reactive response. Kemudian kalau new learning environmental itu proaktif plan action, artinya dalam lingkungan yang baru itu siswa merencanakan apa aja yang harus dilakukan, apa aja yang harus ditindak. Kemudian terakhir, untuk traditional learning environmental di sini disebutkan isolated, kemudian artificial context. Kemudian untuk new learning environmental itu disebutkan authentic real world context. Artinya kalau dulu basisnya adalah pembelajaran itu basis tekstual, berasal dari buku, kemudian apa yang dipelajari siswa itu semuanya mungkin basisnya adalah konsep. Nah, kalau sekarang di paradigma pembelajaran abad 21, lingkungan pembelajaran yang dihadirkan kepada peserta didik itu diharapkan lebih real, lebih autentik dengan fenomena-fenomena alam, itu fenomena-fenomena yang siswa hadapi, yang siswa alami dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi ini perbedaan
paradigma pembelajaran traditional learning dan new learning. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada karakteristik pembelajaran abad 21. Kita lihat untuk prinsip pokok pembelajarannya. Yang pertama di sini disebutkan pendekatan pembelajaran harus berfokus pada peserta didik. Nah, ini yang menjawab yang tadi ya, poin pertama, bahwa pembelajaran yang dihadirkan sekarang bukan lagi guru yang mendominasi pembelajaran, tapi siswa sekarang yang lebih aktif. Dari mulai awal sampai akhir diharapkan siswa yang paling aktif yang berpartisipasi dalam proses pembelajaran, sehingga diharapkan berfokus pada peserta didik ini menghasilkan proses konstruktivis dari pengetahuan yang sedang dipelajari. Jadi siswa membangun kemudian menemukan konsep yang sedang dipelajari secara mandiri, bukan diberitahu secara langsung oleh guru. Kemudian yang kedua di sini disebutkan untuk prinsip pokok pembelajaran abad 21 itu pendidikan harus bersifat kolaborasi. Oke? Jadi tidak ada lagi istilah pembelajaran itu mengarahkan siswa sendiri mengerjakan apa yang diberikan oleh guru. Jadi sekarang usahakan lingkungan yang diciptakan oleh guru di kelas itu merupakan lingkungan yang mengarah pada kolaborasi antar siswa dengan siswa yang lain. Kemudian selanjutnya yang ketiga, prinsip pokok pembelajaran abad 21 itu adalah pembelajaran harus kontekstual. Artinya seperti tadi yang dibicarakan bahwa pembelajaran sekarang harus distimulus oleh fenomena-fenomena yang dialami, yang dihadapi, bahkan yang sering dilihat oleh para peserta didik. Sehingga diharapkan ini menjadi stimulus bahwa apa yang akan dipelajari, konsep yang akan dipelajari memiliki keterkaitan dengan kehidupan mereka dan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga, yang keempat, prinsip pokok pembelajaran abad 21 itu adalah sekolah harus memfasilitasi peserta didik terlibat dalam kegiatan sosial. Seperti yang tadi di awal disebutkan bahwa saat ini sekat pemisah antar bidang itu sudah seharusnya dihilangkan. Artinya, ketika mempelajari sains pun itu harus ada kegiatan sosial atau bentuk tindakan sosial yang dikaitkan dengan konsep-konsep sains. Misalnya tentang pencemaran lingkungan, pencemaran air yang pernah kita bahas di pekan sebelumnya. Maka di sana harus menghasilkan tindakan-tindakan sosial di masyarakat misalnya. Apakah itu dengan membentuk komunitas, menggerakkan masyarakat supaya cinta lingkungan, supaya menjaga kebersihan, ataupun supaya menjaga lingkungan sekitarnya supaya tidak tercemar oleh limbah yang kotor misalnya. Jadi di sini harus di follow up dengan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, ini adalah 14 prinsip pembelajaran abad 21 di Permendikbud nomor 26 tahun 2016. Jadi kalau tadi secara umum itu ada 4, nah ini dijabarkan lagi dalam Permendikbud ini. Jadi totalnya ada 14. Di sini saya bacakan beberapa saja. Yang pertama misalnya pembelajaran dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Nah, ini sudah dibahas ya tadi bahwa pembelajaran harus menekankan pada fasilitasi peserta didik untuk mencari tahu dari berbagai sumber. Pembelajaran dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, pembelajaran dari pendekatan tekstual menjadi proses penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Jadi asalnya hanya berbasis teks, sekarang itu harus melakukan kegiatan penyelidikan dengan pendekatan ilmiah. Pembelajaran dari berbasis konten menjadi berbasis kompetensi. Pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Oke, yang kelima tadi pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Jadi artinya antar bidang mata pelajaran yang satu yang dengan yang lainnya yang sebelumnya berjalan satu-satu sekarang itu diharapkan ada keterpaduan satu sama lain. Oke, ini yang kelima ya. Kemudian yang keenam, pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi.
di sini guru harus menekankan kepada para peserta didik bahwa jawaban dari setiap misalnya permasalahan yang ada di sekitar itu sifatnya tidak tunggal, tapi bisa diselesaikan dari berbagai multidimensi, multi bidang ilmu gitu ya. Yang ketujuh, pembelajaran verbalisme menuju pembelajaran yang lebih aplikatif. Artinya, kalau sebelumnya banyak didominasi oleh penyampaian materi oleh guru, maka pembelajaran sekarang itu harus menekankan pada proses, kemudian penerapan apa yang sedang dipelajari, apa yang dipelajari dalam konteks yang lebih real atau yang bersifat aplikatif. Kemudian yang kedelapan, di sini disebutkan peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal, hard skill, dan keterampilan mental atau soft skill. Nah, ini yang di awal tadi ya, disampaikan bahwa pembelajaran di kelas harus menekankan keseimbangan sekarang. Tidak hanya sekedar mempelajari konten, tapi mempelajari juga atau mengasah juga keterampilan-keterampilan yang bersifat soft skill, seperti meningkatkan rasa ingin tahu, berpikir kritis, kolaborasi, dan sebagainya. Yang nomor 9, karakteristik atau prinsip pembelajaran abad 21 dalam Permendikbud itu adalah pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Artinya, bahwa pembelajaran yang kita lakukan itu harus menjadi stimulus bagi peserta didik untuk terus melakukan proses belajar. Jadi, melalui pembelajaran yang kita lakukan, peserta didik istilahnya tertantang untuk terus mau belajar tentang apa yang sedang dipelajarinya. Jadi tidak hanya sekedar stop pada proses pembelajaran di kelas saja. Tapi setelah pembelajaran di kelas, peserta didik langsung atau terus menginginkan atau mencari tahu sehingga proses pembelajar sepanjang hayat itu bisa berlangsung. Oke, kemudian nomor 10 di sini disebutkan pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai Ingarso, Sung Tulado, Ingmadjo, Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Jadi di sini juga harus mengarah pada semboyan ya, semboyan yang mungkin sudah sering sangat kita dengar ya, semboyan ketika peringatan Hari Pendidikan Nasional. Nah, ini artinya apa? Bahwa pembelajaran yang kita lakukan itu sosok seorang guru harus memberikan teladan baik kepada peserta didiknya. Oke, jadi guru harus menjadi role model dari atas sampai bawah, dari tutur kata, dari penampilan, dari sikap, harus menjadi role model bagi peserta didiknya. Kemudian nomor 11, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Artinya pembelajaran yang dilakukan oleh siswa tidak terbatas hanya di sekolah saja, tapi harus mengasah juga, harus menstimulus juga bahwa pembelajaran itu bisa dilakukan di mana saja. Kemudian yang 12, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Artinya bahwa siswa itu bisa belajar dari siapa saja, sehingga proses tadi kolaborasi yang terjadi di kelas itu bisa berlangsung dengan baik karena siswa menganggap atau beranggapan bahwa dia bisa belajar dari siapa saja, tidak harus dari guru secara langsung, dari temannya pun bisa belajar. Oke. Kemudian yang ke-13, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Nah, artinya bahwa pembelajaran saat ini harus mulai menerapkan berbagai teknologi gitu ya, baik untuk proses pembelajarannya, penilaiannya, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang terakhir, prinsip pembelajaran abad 21 ini adalah pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Nah, di sini sebagai seorang guru kita harus istilahnya menjunjung tinggi perbedaan atau keragaman yang terdapat pada peserta didik. Jadi di sini kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Oke, itu adalah 14 prinsip pembelajaran abad 21 yang tertuang dalam Permendikbud nomor 26 tahun 2016. Nah, di sini selanjutnya kita lihat standar pembelajaran abad 21.
Yang pertama fokus pada keterampilan abad 21, pengetahuan dan keahlian konten. Jadi di sini kalau mungkin sebelumnya pembelajaran itu hanya menekankan pada bagaimana siswa tahu, mengetahui, memahami suatu konten. Nah, sekarang itu harus diasah juga keterampilan abad 21-nya. Selain itu, di sini juga harus ada pengasahan atau fokus pada bagaimana memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan keahliannya, ya. Jadi ada 3 komponen yang menjadi fokus pada pembelajaran abad 21. Yang kedua, membangun pemahaman pada mata pelajaran tertentu dan antar mata pelajaran. Jadi di sini kalau tadi kita bicara tentang konsep sains, maka kita harus membangun peserta didik kita itu supaya paham tentang konsep sains. Tapi jangan lupa bahwa konsep sains ini bisa diintegrasikan, bisa dipadukan dengan mata pelajaran lain. Sehingga kita juga harus membangun pemahaman mengenai bagaimana keterpaduan antara sains dengan bidang lain. Yang ketiga, lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam dari suatu konten. Jadi di sini diharapkan pembelajaran abad 21 ini standarnya adalah siswa bisa lebih paham tentang konten sains. Selain itu, ketika misalnya sudah paham, maka nanti kita bisa mengintegrasikan dengan bidang lain, itu akan lebih mudah lagi. Yang keempat, melibatkan peserta didik dengan dunia nyata dan membuat peserta didik lebih aktif dalam belajar dan pemecahan masalah. Jadi standar pembelajaran abad 21 ini selalu stimulusnya adalah fenomena atau dunia nyata yang mereka alami, yang mereka hadapi, yang mereka lihat. Sehingga nanti di situ akan menjadi stimulus untuk peserta didik aktif dalam proses belajar serta pemecahan masalah, gitu ya. Jadi ini adalah 4 standar pembelajaran abad 21. Jadi ini standarnya. Kemudian ini adalah penilaian keterampilan abad 21. Jadi ini kaitannya dengan penilaian, ya. Yang pertama, mendukung keseimbangan penilaian tes standar serta penilaian normatif dan sumatif. Nah, di sini harus ada keseimbangan antara bagaimana misalnya proses penilaian secara tertulis, penilaian pemahaman, dengan penilaian-penilaian yang lain. Misalnya kita juga harus menghadirkan yang namanya penilaian keterampilan, kemudian penilaian proyek, penilaian portofolio, penilaian sikap. Nah, nanti penilaian sikap pun nanti banyak jenisnya. Bisa saja misalnya penilaian diri sendiri, penilaian teman sebaya. Nah, itu semua dalam pembelajaran abad 21 itu harus dilakukan secara seimbang. Jadi tidak hanya sekedar menilai aspek pengetahuan saja. Kemudian menekankan pemanfaatan umpan balik berdasarkan kinerja peserta didik. Artinya di sini setiap proses pembelajaran yang dilakukan itu harus diberikan umpan balik atau feedback. Sehingga ada evaluasi untuk proses pembelajaran selanjutnya, baik untuk guru maupun untuk siswa, gitu ya. Kemudian yang terakhir, membolehkan pengembangan portofolio peserta didik. Nah, ini sebagai bentuk tadi bahwa tidak hanya sekedar aspek pengetahuan saja yang dinilai, tidak hanya dari satu jenis penilaian saja, tapi di sini juga bisa dilakukan pengembangan portofolio. Karya-karya siswa, kemudian praktik-praktik baik siswa itu dikumpulkan, kemudian istilahnya diinventarisir, kemudian itu bisa dijadikan sebagai portofolio peserta didik selama misalnya proses pembelajaran. Jadi di sini diharapkan atau membolehkan pengembangan portofolio peserta didik. Oke. Itu adalah penilaian keterampilan abad 21. Dan yang terakhir berkaitan dengan kurikulum, ya. Kurikulum dan pembelajaran abad 21 sebagai respon dari lahirnya pendidikan abad 21. Yang pertama, berfokus pada penyediaan peluang untuk menerapkan keterampilan abad 21 di seluruh bidang dan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi. Artinya, di sini kurikulum yang dibuat itu harus memberikan peluang seluas-luasnya kepada peserta didik, kepada sekolah, kepada guru untuk mengembangkan keterampilan abad 21. Jadi tidak hanya sekedar tadi penguasaan konsep saja, tapi
pengasahan keterampilan abad 21 dibuka secara lebar melalui pendekatan pembelajaran yang berbasis kompetensi. Oke. Kemudian yang kedua, memungkinkan metode pembelajaran inovatif yang mengintegrasikan penggunaan teknologi, pendekatan berbasis masalah, dan berpikir tingkat tinggi. Jadi dalam hal ini, kurikulum yang dirancang nanti harus memberikan keleluasaan bagi guru, bagi sekolah, itu untuk mengembangkan berbagai pembelajaran atau metode pembelajaran yang mengasah tadi keterampilan abad 21, misalnya dengan cara mengintegrasikan teknologi, kemudian melakukan pembelajaran dengan berbasis masalah, ataupun melakukan pembelajaran yang mengarah pada pengasahan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang terakhir, penekanan kurikulum dan instruksi abad 21 ini adalah mendorong integrasi sumber daya masyarakat yang berada di lingkungan luar sekolah. Artinya, kurikulum yang dirancang itu harus memberikan kesempatan kepada pihak luar, masyarakat yang ada di luar sekolah itu untuk terlibat dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Baik itu sebagai misalnya guru tamu yang dihadirkan setiap 1 minggu sekali, dari berbagai profesi masyarakat dihadirkan dengan harapan siswa bisa mengetahui secara langsung dari misalnya pembicara mengenai pekerjaan, taruhlah pekerjaan seseorang tersebut di dunia nyata misalnya. Jadi di sini kita bisa melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan, mau dari berbagai kalangan misalnya akademisi ataupun dari kalangan-kalangan yang lain, sehingga bisa menyampaikan atau berbagi pengalaman secara langsung kepada peserta didik. Ini sebagai bentuk integrasi masyarakat di luar sekolah dalam proses pembelajaran. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan di LMS ya. Saya sudah membuatkan forum tanya jawabnya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.